Matematika peminatan hari ini kita ke materi perkalian skalar dua vektor atau disebut juga operasi dot. Nah, jadi di sini ya dimisalkan ada dua vektor nih ya, vektor A, vektor B. Ini ada beberapa kondisi ya, vektor A dan vektor B. Dengan vektor AB itu bukan vektor 0. Nah, di mana antara vektor A sama B ini ada sudut tetanya nih, ada sudutnya ya. Nah, yang pertama nih berlaku nih ya, perkalian skalar dari vektor A dan B adalah bilangan nyata yang ditemukan oleh I. Jadi ini rumusnya ya, vektor A kali vektor B, tapi ini lihat tandanya ya, tandanya pakai titik gitu ya, bukan kali. Nanti di dalam vektor ya, tanda titik sama tanda kali ini ya, perkalian ini memang kalau dalam matematika sama-sama disebut kali ya, kali misalkan 1 kali 2 atau 1 kali 2 sama penulisannya sama penyebutannya, tapi penulisannya beda. Di dalam vektor nanti ini maknanya berbeda ya. Jadi yang di sini perkaliannya itu masih tanda titik atau dot ya. Ini ya, diperhatikan nih pakai dot. A ini sama sih penyebutnya, A kali vektor B sama dengan nih. Masih ingat ya kalau tanda mutlak ini artinya panjang, dibacanya panjang vektor A. Vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos sudut theta. Sudut theta adalah ini, sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, udah ya jelas, ini jadi rumusnya ditandai. Oh ya, ini ada di buku paket kalian halaman 155 itu ya, boleh dari buku ditandai, ini boleh dicatat lagi atau di screenshot. Ini rumusnya ya. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Jadi antara dua sudut itu kan ada 3 kondisi ya, bisa aja sudut lancip. Ini sudut lancip ya, ini sudut lancip. Ya, antara sudut A dengan sudut B ini, antara vektor A vektor B, lancip berarti itu antara 0 sampai 90 derajat ya. Kalau ini siku-siku nih, pas siku-siku. Kalau lancip itu tadi kurang dari 90 derajat ya. Kalau sama dengan 90 derajat berarti ini sudut siku-siku. Kemudian ini lebih dari 90 derajat berarti sudut tumpul. Nah, ini berakibat pada nilai cosnya. Ini kan tadi pakai rumus cos ya, perhatikan. Kalian masih ingat trigonometri kuadran ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 semuanya positif ya, termasuk cos. Kuadran 1 itu kan 0 sampai 90, berarti ini termasuk kuadran 1 ya, nilai cosnya positif. Jadi perkaliannya ini hasil kalinya juga positif. Nah, karena nilai cosnya positif, maka di sini tandanya juga positif. Nah, di sudut siku-siku ini A kali B nya sama dengan 0. Kenapa? Ada yang tahu? Ingat, ini pakai cos theta ya, pakai cos theta. Cos theta, ketika tetanya 90 derajat, ini kan pakai cos theta ya. Ketika tetanya 90 derajat, berarti kan cosnya cos 90 derajat. Ingat sudut istimewa, cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, makanya A kali B ini ya, vektor A kali vektor B, jika dia membentuk siku-siku atau membentuk 90 derajat, maka pasti nilainya 0 ya. Tadi karena cos tetanya, cos 90-nya adalah 0. Kemudian kalau dia tumpul, nah kalau tumpul kan berarti ini di kuadran 2 ya, antara 90 sampai 180 nih tumpul. Dia di kuadran 2. Kalau di kuadran 2, ingat kuadran 2 yang positif hanya sin, berarti cosnya dia negatif. Nah, bisa ya bedakan. Jadi nanti kalau dia membentuk sudut lancip, ini perkaliannya pasti hasilnya positif. Kalau dia pas siku-siku, antara dua faktor itu siku-siku, pastinya dia 0. Kalau dia membentuk sudutnya tumpul, nilai dua vektor itu pasti negatif. Oke. Selanjutnya, ini adalah sifat perkalian skalar vektor. Nah, jadi kalau vektor kan bisa dilambangkan tadi vektor A, vektor B, bisa saja I, J, K, dan sebagainya. Berarti tadi dia tegak lurus ya. Nih, kalau I kali J sama dengan J kali I itu 0. Sama juga kalau I kali K sama dengan K kali I. Nah, yang kedua,
ada sifat perkalian ini sifat komutatif, artinya kalau dibalik ini sama ya, ini dalam perkalian dot ya masih. Jadi kalau kali sama hasilnya misalkan 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2 gitu ya, walaupun dibalik hasilnya pasti sama. Asosiatif ini pengelompokan ya. Nih, berarti misalkan kalau ada 3 tuh A, B, C, mau B kali C dulu baru kali A atau A kali B baru kali C, ini hasilnya pasti sama. Distributif, nah distributif juga ya, ini seperti operasi matematika pada dasarnya. Nih misalkan ini plus minus artinya berarti bisa ditambah bisa dikurang, berarti kan ini kayak kali ke dalam gitu ya, A kali B ditambah atau dikurang nanti tergantung soal A kali C. Nah yang terakhir perhatikan di sini, kalau ada vektor A kali vektor A itu sama aja panjang vektor A kuadrat ya, jadi kalau vektor A kali vektor A sama aja panjang vektornya itu dikuadratkan. Nih kalau misalkan vektor A nya itu misalkan ada I, J, K gitu ya, misalkan ini di ruang 3 I, J, K, nah maka tinggal ini koefisiennya ya, ini kan cari panjang vektor, ingat ini kan artinya panjang vektor, berarti panjang vektor kuadrat. Rumus panjang vektor masih ingat yang kemarin sebelumnya, panjang vektor, nah itu kan tinggal koefisiennya nih dikuadratkan kemudian dijumlah ya. Kenapa ini akarnya hilang? Karena ini kan tadi nih panjang vektor A kuadrat, nah ini kan dikuadratkan nih, akar ketemu kuadrat, akar ketemu kuadrat maka dia hilang ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ini contoh yang pertama, perkalian skala 2 vektor pakai rumus yang tadi ya. Kita baca dulu panjang vektor A, ini kan dibacanya panjang vektor A 6 ya. Panjang vektor B 8 satuan. Kedua vektor itu membentuk sudut ya, jadi ini dibacanya sudut antara vektor A dan vektor B. Kalau digambar gitu ya, ada vektor A, ada vektor B. Nah, inilah tetanya tadi, sudut antara vektor A dan vektor B. Oh, berarti di situ 30 derajat ya. Hitung nilai perkalian skalar antara A dan B. Berarti ini misalkan vektor A tadi 6 satuan, vektor B 8 satuan. Nah, rumus yang tadi masih ingat? Vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, jadi kalau ini dari soal ya, ini adalah panjangnya nih sudah diketahui ya, tinggal ditandai aja. Ini sudah diketahui ya, kalian tulis lagi di sini juga boleh diketahui, misalkan tuh panjang A-nya 6, panjang B-nya 8, tetanya sini 30 derajat. Ini sudah ada, ini teta. Nah, tinggal masukkan saja ke sini nih ya. Sudah ada semua nih, tinggal masukkan, berarti 6 dikali 8 dikali cos 30 derajat. Nah, ini sudut istimewa masih ingat ya, cos 30 derajat. 6 kali 8 48, cos 30 derajat 1/2 akar 3. Nah, ini bagi 2 ya, berarti 24. Akar 3 tidak perlu dicari ya, tidak perlu dicari, langsung saja 24 akar 3 ya. Jadi nggak ada satuan, nggak ada apa, langsung saja seperti ini ya. Bisa ya, gampang ya. Jadi kalau sudah diketahui dari soal, tinggal masukkan aja nih ke rumusnya. Oke, contoh soal yang kedua. Kalau tadi kan yang ditanya adalah vektor A kali vektor B ya, ini juga sama sih, vektor A kali vektor B. Tapi kalau tadi yang pertama itu yang diketahui panjang vektor A, panjang vektor B ya, tadi yang diketahui itu sama cos tetanya. Kalau yang diketahui yang tadi pakai rumus ini. Nah, kalau di sini Bun, tadi kan ini rumusnya ini ya Bun, nih rumusnya ini, tapi mana panjang vektor A, mana panjang vektor B, terus di mana cosnya nggak ada. Nah, kalau ini berarti
caranya berbeda. Tadi ya, intinya kalau diketahui theta atau sudutnya pakai rumus yang pertama tadi. Kalau tidak diketahui tetanya, tidak diketahui sudutnya, yang diketahui ini malah ini ya, vektor kolom atau vektor baris nanti. Nah, maka rumusnya seperti perkalian matriks ya. Jadi yang A tadi A kali B, ini kok vektor A, ini yang A ya. Nah, kita tulis vektornya itu, ini vektor kolom dikali 2, 3, 4. Nah, kalau begini caranya, ini tinggal yang seposisi kalian kali ini 3 kali 2 itu, nanti yang 2 sama 3. Nah, terakhir nanti yang 1 sama 4 ini kalian masing-masing kalikan. Jadi 3 kali 2, ini tanda hubungnya selalu ditambah ya, ditambah min 2 kali 3 itu ditambah, selalu ditambah ini ya tanda hubungnya ya, dikali 1 kali 4 seperti ini. Jelas ya sampai sini ya. Jadi tinggal dikalikan saja yang seposisi, ini yang seposisi ya. Setelah itu ini tanda hubungnya pasti ditambah, berarti 6 tambah min 6 itu tambah 4, ini habis berarti hasilnya 4. Nah, ini bisa ya bedakan cara pertama sama cara kedua. Cara pertama tadi jika diketahui sudutnya, ini bukan cara ya, bentuk yang pertama tadi jika diketahui sudutnya, ini bentuk kedua jika yang diketahui adalah vektornya. Kalau tadi kan panjang vektornya ya, panjang vektor A tadi berapa, panjang vektor B tadi berapa, tetanya berapa. Kalau ini kan vektornya. Oke, yang kedua B kali A. Nah, kita buktikan ini apakah A kali B ini ya, apakah ini sama. Kita mau buktikan. Tadi kan katanya ada teorinya, A kali B sama dengan B kali A. Coba kita buktikan. Yang sekarang B kali A, B kali A, apakah hasilnya sama? Harusnya sama ya. Kalau enggak sama berarti kita ada salah masukkan nilai, mungkin salah lihat ya. Sama kayak tadi kalau dikali, ini kali pakai titik ya, samain yang seposisi kalian kalikan, tanda hubungnya adalah tanda tambah. Nah, berarti 2 kali 3 ditambah 3 kali min 2 ditambah 4 kali 1, harusnya sama ya. Nah, sama ya, sama. Jadi benar kalau A, vektor A kali vektor B itu sama dengan vektor B kali vektor A. Bisa ya. Nah, selanjutnya ini vektornya masih dalam bentuk titik. Oh, tadi kan vektornya sudah vektor kolom gitu ya, A, B, C. Sini masih titik, ini dipahami dulu. Kita baca. P adalah titik 0, 0, 0. Nah, ini berarti dimensi 3 ya. Q adalah negatif 1, 0, negatif 1, 1, 0. R 3, negatif 2, negatif 1. Jika QP dan QR mewakili vektor A dan B, hitunglah A kali B. Oh, kalau di sini kita harus cari dulu vektor A, vektor B. Tadi kan sudah ada ya, vektor A-nya sama dengan 3, 2, negatif 1, misalkan gitu ya. Kok tulis 3, negatif 2, 1, misalkan kayak gini. Ini sudah ada, ini sudah dalam vektor ya, ini sudah vektor. Kalau ini belum vektor, ini masih titik koordinat. Tapi di sini jelas ya, sudah ada bilangnya, katanya QP ini mewakili vektor A, QR mewakili vektor B. Hitunglah A kali B. Berarti kita cari vektor A dulu, vektor A-nya berapa, vektor B-nya berapa ya, baru nanti A kali B. Nah, vektor A tadi sudah dikasih tahu di soal, vektor A adalah QP. Nah, kalian masih ingat ini? Berarti QP itu kan artinya P kurang Q. Nah, masih ingat ini? Ya, ini pelajaran sebelumnya, ini vektor posisi. QP berarti P kurang Q. P-nya berapa? Oh, P-nya 0, 0, 0. Kita tulis kayak gini ya. Boleh dalam bentuk ini sih, boleh dalam bentuk apa ini? Vektor kolom, bisa juga dalam vektor baris, itu boleh. Ini dikurang, Q-nya adalah negatif 1, 1, 0. Nah, berarti ini
Kalau pengurangan ini juga yang seposisi ya, tinggal kurang yang seposisi. Nah, berarti di sini 0 dikurang min 1, oh 1. Berarti ini 1 min 1 0. Nah, ini vektor A. Vektor B sama vektor B adalah QR. Berarti R kurang Q. Ini kan R-nya berapa? 3, negatif 2, negatif 1 dikurang Q-nya adalah negatif 1, 1, 0. Sama kayak tadi, kurangkan yang seposisi ya. Ini seperti pengurangan biasa. Jadi ini 4 ya, negatif 3, negatif 1. Oke, vektor A dan vektor B nya sudah ada. Ini vektor A sudah ada, vektor B sudah ada, tinggal kita kalikan. Vektor A kali vektor B sama kayak tadi ya. Jadi vektornya tinggal kita tulis dulu, kali itu negatif 1. Kalikan yang seposisinya, berarti 1 kali 4 ditambah, ini tanda hubungnya selalu ditambah ya, negatif 1 kali negatif 3 ditambah 0 kali negatif 1. Berarti 1 kali 4, 4 ditambah 3 ditambah 0, 7. Betul ya? Jadi kasih kesimpulan gini aja, vektor A kali vektor B sama dengan 7. Selesai. Gimana? Bisa ya membedakan tadi sama-sama perkalian vektor tapi yang diketahui berbeda. Nah, selanjutnya ini memahami operasi campuran pada vektor. Ini berarti pakai yang distributif ya. Dan kemudian ini bentuknya beda. Kalau tadi kan bentuknya dalam vektor kolom gitu ya. Misalkan tadi 2, 3, 1. Ini dalam bentuk IJK, sama saja pengerjaannya. Kalian boleh tulis dalam begini atau kalian boleh mengubahnya dalam kolom. Oh, kalau kolom yang A ini berarti 3, negatif 2. Nah, misalkan Bun, saya lebih gampang ngerjakannya kalau bentuknya tuh vektor kolom. Ya silahkan diubah ya dalam IJK ke kolom. Silahkan. Kalau esai soalnya jawabannya kalian boleh dalam kolom, boleh dalam sesuai soal ini IJK atau nanti ABC. Kalau pilihan ganda disesuaikan. Ini sama ya, misalkan ini saya mau ubah Bun dalam kolom, boleh misalkan oh ini jadi 4, 3, min 2 gitu ya. Ini jadi apa? 2, 5, min 3. Nah, ini Bunda mau bahasnya satu aja ya, kita bahas satu aja. Ini tidak usah ya, yang pertama ini aja karena konsepnya sama saja. Nah, berarti kalau yang A ini pakai sifat distributif. Ini berarti kalian harus kalikan seperti ini, harus kalikan ke dalam ya. Boleh nggak sih Bun kalau saya B-nya dikali C dulu, B-nya ditambah C dulu baru dikali A? Boleh juga ya. Jadi ada dua cara. Cara pertama, nanti hasilnya pasti sama ya. Ada dua cara ya, ada cara 1, ada cara 2. Cara 1 ini kalian tambah dulu ya, tambah dulu. Setelah ditambah ini baru kalian kalikan dengan A. Atau kalian mau distributif, mau A ini distributif ya, berarti kali ke dalam itu vektor A kali vektor B, ini ditambah vektor A kali vektor C. Nah, kalian kira-kira lebih gampang yang mana ya? Kalau ini tadi tambah dulu ya, tambah dulu baru kali. Kalau ini pakai sifat tadi distributif. Nah, kalau Bunda sih lebih suka sifat ini, tambahkan dulu ya, kita tambahkan dulu. Ini berarti yang ditambah vektor B sama vektor ya, kita tambahkan dulu. Vektor A nya tadi tetap 3i, misalkan 3, negatif 2, 6. Ini vektor A nya dikali, berarti vektor B nya ini kita tambahkan dulu ya, B sama C nya.
Nah, ini tambahkan dulu. Ya, ini kan ada dalam kurung, artinya yang lebih diutamakan adalah yang di dalam kurung. Ini kan perkalian bun, harusnya dikali dulu, enggak? Karena ada dalam kurung adalah derajat yang tinggi. Ini tambah dulu. Berarti ini tetap 3, ini jawabannya ya. 3 negatif 2, 6. Ini dikali dengan, tambahkan aja ya per masing-masing ini. Kalau penjumlahan pengurangan langsung aja, berarti 6, 8, negatif 5. Nah, kalikan berarti sama kayak tadi ya. Ini yang seposisi dikali dulu, berarti 3 kali 6 ditambah min 2 kali 8 ditambah, jangan lupa ini tanda ininya ditambah, kalaupun nanti positif ketemu negatif jadi dikurang itu 6 kali min 5, berarti sini 18 dikurang 16 dikurang 30, bener ya, berarti negatif 28. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi itu yang A, langsung aja deh ya, ini hasilnya yang A. Bisa ya, ini operasi sifat, operasi dasar lah. Kalian bisa buktikan kalau pakai distributif apakah hasilnya sama ya, bisa ya. Jadi kalaupun tadi kalian mau menuliskannya dalam IJK boleh ya, nanti hasilnya pasti sama. Kalau nulisnya dalam IJK berarti gini, 3i ini ya, 3i ditambah dikurang 2 J itu ditambah 6K gini ya, dikali ini setelah kita tambahkan aja ya deh ya, misalkan 3i ditambah 8K dikurang 5K, kok K nya 2 kali, 5J 5K, 8J 5K, sama ya. Kalau penulisannya seperti ini, yang sesama ini I sama I itu sama, berarti 3 kali 6 kan sama ya, ini 3 sama 6 ditambah ini min 2 sama 8 ya, sama ya. Jadi cuma penulisannya, ingat tadi ya, kalau faktor I kali faktor I itu kan 1, J kali J 1. Oke, kalau sudah kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, ini contoh 36. Misalkan diberikan vektor A sekian, vektor B sekian. Nah, di sini ada kata-kata, ada variabel n ya. Ini kan 3i, 4j, 2k. Ini ni tambah 5j tambah k. Jika sudut antara vektor itu 90, tentukan nilai n, hitung nilai n. Oke. Kalau ada sudut ini tadi seperti yang pertama, kalau ada sudut ini sudut tetanya, berarti kita pakai rumus yang pertama tadi, pakai rumus A kali B ini ya, sama dengan vektor A ya. Jadi ciri-ciri kapan sih kita bun pakai rumus yang ini, kapan pakai rumus ini? Jika diketahui sudut antara dua vektornya itu, atau yang ditanya sudutnya itu, berarti pakai rumus ini. Nah, ini ya. Sekarang kan yang dicari n bun. Nah, ini kalian tulis. Jadi berdasarkan apa yang diketahui kalian tulis. Apa yang ditulis kalian tulis. Ini vektor A kali vektor B, ini perhatikan. Berarti ini pakai vektor yang ini tadi. Ya, pakai yang 3 negatif 4 2 ini. Kalian mau nulisnya dalam bentuk IJK juga nggak masalah ya. Misalkan bunda nulisnya ini dalam vektor kolom. Ini berarti dikali vektor B nya. Jadi ini rumusnya, kalian masukkan apa yang diketahui di sini. Vektor B nya adalah n. Jadi yang pertama ini kan nggak tahu ya, ini n nih, n 5 1 ya. Kalau ini k aja berarti kan ada koefisien 1. Oke, sampai sini jelas. Ini kalau vektor ini ya, kalau vektor ini, vektornya dalam bentuk ini, mau vektor baris, vektor kolom, mau dalam bentuk IJK juga nggak masalah. Sama dengan, nah panjang vektor, kalian masih ingat rumus panjang vektor?
rumus panjang vektor, masih ingat ya? Jadi walaupun di soal nggak diketahui bun panjang vektornya, nggak diketahui. Kayak contoh 1 kan tadi sudah diketahui panjang vektor A sama dengan 6, itu kan udah diketahui. Di sini nggak ada bun, ya berarti kalian pakai rumusnya ya, kan ada rumusnya. Walaupun tidak diketahui di soal, kalian cari berdasarkan rumus yang ada. Ini tadi tetanya ya, rumus panjang vektor, masih ingat ya? Itu kan ini lambangnya, ini tadi yang misalkan m kuadrat tambah n kuadrat, ini koefisien dari i. Tadi misalkan apa? Oh, mn sama p. Misalkan m kuadrat tambah n kuadrat tambah p kuadrat. Ini ya yang koefisien, intinya koefisien. Berarti kalau yang a itu adalah itu tinggal 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ini, ditambah 2 kuadrat. Nih ya. Jadi kalau dalam bentuk kata kolom kelihatan tuh 3 negatif 4 2, ini sama juga. Dikali, ini dikali ya. Kali berarti itu n kuadrat, terus tadi n kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 1 kuadrat dikali cos theta. Tetanya tadi 90 derajat. Ini perkalian tadi berarti 3n, seperti biasa tadi ya, perkalian skalar vektor. 3n ditambah 3 kali n, maksudnya 3 kali n ditambah negatif 4 kali 5 ditambah 2 kali 1 sama dengan, ini dihitung berapa? Ini akar 29 ya, dikali itu n kuadrat ditambah 26 ya kan, kalau n kan tidak bisa ditambah, n kuadrat aja. Cos 90, ingat cos 90 berapa? Cos 90 0, wah berarti dikali 0 ya, dikali 0. Nah berarti ini habis ya 0, berarti 3n dikurang 20 ditambah 21 sama dengan 0. Nah berarti ini cari variabel seperti biasa tuh. Ya, kita sambung ini. Berarti 3n sama dengan 1. Ya, kok 1? Coba cek ada yang salah nggak sih? Astaga, itu bukan 21, ini 2 ya. 2 kali 1, ngeliatnya 21 ini ya, 2 kali 1, sini 2. Nah berarti 3n sama dengan ini 20, negatif 20 tambah 2 kan negatif 18 ya, boleh ditulis boleh langsung. Berarti n nya 18 per 3 ya 6. Nah jadi n nya adalah 6. Bisa ya. Jadi kapan pakai rumus yang pertama? Jadi perkalian tadi ada 2 ya, pakai ini yang pertama atau langsung aja 3n sama dengan 18, n nya sama dengan, nah jadi n nya sama dengan 6. Selesai. Oke, paham ya contoh-contoh untuk perkalian skalar nih tadi. Yang kedua, kita lebih membahas tentang hasil kalinya ya, hasil perkaliannya antara 2 vektor. Nah berdasarkan rumus yang tadi nih, yang ini ya nih, maka kita dapat ini sudut antara 2 vektor ini pakai rumus yang tadi. Ini tinggal dibalik aja. Jadi misalkan kalau ada soal nih yang ditanya adalah sudutnya, nah, diketahui adalah vektornya, bisakah? Bisa. Ini berarti tinggal cos theta sama dengan, ini kan konsep matematika ya, berarti ini temannya yang ditanya ya sebagai pembagi ya. Jadi dari ini asalnya dari rumus yang pertama juga ini tadi ya, dari rumus yang pertama tadi ini tuh, atau rumusnya ini kalau dijabarkan ya, misalkan tadi vektornya ada misalkan vektor A1, B1, C1 ya, ini vektor A nya misalkan, kemudian ada vektor B nya misalkan B1,
kok A1 B1 C1. Nah ini dong ya, A1 A2 A3, ini berarti B1 B2 B3 nih. Ini penjabarannya ya, rumus kedua ini penjabaran dari rumus yang pertama. Tadi perkalian ini kan berarti A1 sama dengan B1 ditambah A2 sama B2, A3 sama B3 dikalikan, ditambahkan semua. Kemudian rumus di bawah ini adalah panjang vektor, rumus panjang vektornya. Nah, yang ketiga, nah ini kaitannya dengan antikos. Jadi ini ARC ini sama aja dibaca antikos ya Bunda, yang di matematika wajib sudah jelaskan juga ya apa sih itu antikos. Nah itu kalau di kalkulator, karena kalau manual kita nggak bisa cari antikos ya, kecuali sudutnya nanti istimewa, misalkan nanti hasilnya 0. Oh kalau 0 ini kan cos 90 derajat karena sudut istimewa. Kalau nanti ketemunya bukan istimewa berarti harus pakai kalkulator. Misalkan nanti hasilnya setengah ini cos berapa? Oh setengah itu adalah cos misalkan 60 derajat. Oh misalkan nanti hasilnya setengah akar 2, oh itu adalah cos 45 derajat. Itu ya berarti sudutnya, oh kalau 0 berarti sudutnya 90 derajat. Kalau 1/2 itu pasti cosnya 60. Ya itu ARC cos atau cos negatif 1 ini dibacanya antikos untuk mencari nanti sudutnya ya, nanti kita ke latihannya. Oke, kalau sudah kita lanjut bahas soal. Nah ini contoh untuk besar sudut tadi ya, menentukan besar sudut antara dua vektor. Jadi kalau ada vektor A diketahui, vektor B diketahui, hitung besar sudutnya. Kalau tadi kan hasil kalinya ya, hasil kali tadi tinggal langsung dikali aja berapa. Besar sudut berarti pakai rumus yang tadi nih. Intinya ini vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A dibagi panjang vektor vektor A kali vektor B dibagi vektor A kali panjang vektor B. Nah ini penjabarannya, jadi bukan dua rumus, ini penjabarannya ya, dijabarkan. Ini koefisien. Nanti kalau di soal kalian nggak perlu tulis ini, nggak apa-apa ya, langsung aja juga apa-apa. Misalkan dari yang ini, rumus yang ini tadi langsung saja. Ini hanya penjabarannya. Berarti cos theta sama dengan gitu kan A kali B. Berarti yang A, yang ini ya, yang I sama yang I, ya kan, yang J sama J, yang K sama K. Berarti 2 kali 2 ditambah negatif 2 kali 3 ditambah 1 kali 6. Oke, sekarang panjang vektornya. Berarti tinggal koefisien yang A sama yang A sendiri, berarti 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Yang B 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini cos theta masih ya. Berarti 4 ditambah dikurang 6 ditambah 6 per, yang bawah langsung aja ya, 4 tambah 4 8 tambah 1 9 dikali kar 4 tambah 9 ya, ini 4 tambah 9 tambah 36 49 ya. Nih kalian juga boleh sih cari masing-masing ya, misalkan cari dulu ini kalau mau cari panjang vektor A nya berapa, panjang vektor B nya berapa, bla bla bla, cari sendiri baru masukkan ke rumus juga boleh. Kalau ini Bunda langsung. Oke lanjut, berarti cos theta sama dengan, berarti ini 4 yang di atas 4 per, ini ada ya, ini kebetulan ada nih bilangannya bisa diakarkan, akar 9 itu 3, tadi 4 per akar 49 adalah 7, berarti cos theta sama dengan 4 per 21. Nah yang kita cari adalah tetanya, ini belum selesai ya, ini belum selesai. Yang dimintakan adalah sudutnya, besar sudutnya berapa. Yang diminta itu tetanya loh.
ini masih cosnya. Nah, untuk mencari theta, nih sama kayak yang kemarin tuh, yang matematika wajib. Untuk mencari sudut, nah, tapi yang diketahui masih cos atau sinnya, berarti pakai anti sinnya, anti sin di sini anti cos ya. Nulisnya boleh gini juga boleh seperti ini. Ini maknanya sama, antinya. Caranya gimana? Tadi kalau istimewa kan enak ya. Kalau misalkan kebetulan nih di sini nih angkanya adalah 1/2. Oh, kalau cos theta sama dengan 1/2. Berarti tetanya cos yang hasilnya 1/2 berapa, kan ini istimewa ya. Oh, 60 derajat, berarti cosnya 60 derajat. Yang istimewa itu kan cuma 0, 1/2, 1/2 akar 3, 1 setengah akar 2 dulu ya, setengah akar 2, setengah akar 3 sama 1 gitu ya. Kalau punya cos ini berarti kalau 0 ya, itu pasti dia kan dari ini ya, ini 90 derajat, ini 60 derajat, ini 45 derajat, 30 derajat, ini 0 derajat nih kalau punyanya si cos. Ini yang istimewa. Selain istimewa berarti kalian boleh pakai kalkulator. Kalau tugas masih bisa lah ya, Bunda kasih yang boleh pakai kalkulator. Tapi nanti kalau UAS atau ulangan, nah itu Bunda pasti kasihnya yang istimewa saja agar tidak ada yang pakai kalkulator. Nah, cara ngeceknya gimana? Kalian buka kalkulator kalian. Nah, ini di kalkulator kalian tinggal aktifkan anti cosnya ini ya. Di HP juga ada, jadi anti cos ini. Kalau kalkulator tergantung kalkulator ya mengaktifkannya. Tinggal masukkan tadi adalah berapa, 4/21, berarti tinggal 4/21. Nah, langsung sama dengan nih hasilnya ya, berarti 79,01 sekian ya. Kita ambil dua angka bulat depan aja ya, 79,79 derajat tadi ya, 79 derajat ya. Jadi sudutnya adalah 79 derajat. Nah, ini kan tadi nggak bulat ya, jadi kalau ini adalah hasil pembulatan kalian boleh tulis seperti ini. Nah, ini kan artinya mendekati ya, tanda sama dengan gelombang, ini mendekati 79 derajat atau kurang lebih dengan 79 derajat. Oke. Nah, contoh selanjutnya membuktikan ketegak lurusan. Nah, jadi nanti buktikan apakah ini tegak lurus. Tadi kalau vektor yang tegak lurus itu sudutnya 90 derajat, berarti cosnya adalah cos 90 derajat 0, berarti hasil kalinya harusnya 0. Nah, di sini titik sudut PQR dengan PQR nih, dengan menggunakan perkalian skalar buktikan bahwa segitiga itu siku-siku di Q. Berarti kita bikin dulu segitiganya, katanya siku-siku ya, berarti segitiga siku-siku kayak gini ya, siku-siku. Nah, siku-sikunya di Q. Niki berarti PQ-nya bebas lah mau di atas di bawah. Kok Q lagi? PQR ini buktikan tadi kalau segitiga itu siku-siku di Q. Berarti vektor yang kita pilih ini nggak asal-asalan. Oh, berarti vektornya yang mana? Kan ini ada 3 titik ya, ini ingat ini masih titik. Kita bikin vektornya. Di sini yang diminta siku-sikunya di Q. Nah, maka vektornya mana? Maka vektornya adalah yang QP ya. Vektornya QP sama vektor yang QR. Ini yang harus kita buktikan. Ini misalkan vektor A ya. Ini misalkan vektor B. Jadi nggak asal-asalan. Oh, berarti vektornya PQ sama PR. Enggak. Kita lihat tadi mintanya siku-sikunya di Q. Jadi kita ini seperti contoh yang tadi sebelumnya, kalau ada 3 titik kan, terus kita bikin dulu vektornya, vektor A nya berapa, vektor B nya berapa. Vektor A berarti itu tadi apa, ini pangkalnya Q ya,
Nah, karena siku-sikunya di Q berarti pangkalnya di Q. Oh, berarti yang A itu adalah Q P. Nah, berarti Q P itu artinya Q kurang P ya. Atau titik Q kurang titik P. Ya, titik A tadi Q P ya. Berarti P kurang Q. Nah, titik P berarti 5, 7, negatif 5 dikurang betul ya, kurangkan aja nih per posisinya, berarti 1, 0, negatif 2 betul ya. Kemudian vektor B nya kita anggap itu adalah QR, berarti R kurang Q ya. R nya 2, 7, negatif 4, Q nya 4, 7, negatif 3, ini negatif 2, 0 lagi ya, negatif 1. Oke, untuk membuktikan mereka tegak lurus tadi ya, ini kan katanya buktikan kalau dia siku-siku di Q, berarti di sini tegak lurus. Ini kan tegak lurus ya, tegak lurus. Siku-sikunya ini pasti tadi 90 derajat karena siku-siku 90 derajat. Oh, rumus yang tadi berarti cos theta ini ya sama dengan, boleh tulis di sini sih, ini jawabannya. Tadi rumusnya apa? Cos theta sama dengan berapa? Cos theta tadi rumusnya A kali B ini ya. Kok panjang? Vektor A kali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, bener, dan nanti ruas kanan sama dengan ruas kiri. Cos 90 derajat berapa? Ini kan tetanya 90 derajat ya. Kenapa tetanya 90 derajat pun? Kan di sini nggak diketahui. Tadi kan dia bilang buktikan kalau dia itu tegak lurus. Buktikan kalau dia siku-siku. Siku-siku kita tahu 90 derajat. Berarti vektor A kali vektor B. Di sini boleh ya, misalkan ini yang pertama, ini tadi yang kedua. Kita cari ya, berarti vektor A kali vektor B nya boleh ini cari per masing-masing ya. Berarti ini 1 kali negatif 2 ditambah 0 kali 0 ditambah negatif 2 kali negatif 1, hasilnya 0 ya. Ini kan ini ya, ini negatif 2 tambah 0 tambah 2, ini hasilnya 0. Panjang vektor A, panjang vektor B juga bisa dicari. Oh, kita tulis hitungnya dulu ya. Langsung juga boleh. Ini tadi negatif 2 tambah 0 tambah 2, hasilnya 0 ya. Kemudian kita cari panjang vektor A nya berapa, panjang vektor B nya berapa. Panjang vektor A ini berarti ini ya, 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Berarti ini akar 5. Langsung aja ya. Vektor B nya juga negatif 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Ini akar 5 juga. Oke. Kemudian rumusnya tadi vektor cos theta sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, ini 90 derajat ya. Ini karena tetanya 90 derajat. Siku. Vektor A kali vektor B nya tadi 0 ini ya. Ini sudah kita dapat nih di sini. Kalaupun tadi kalian langsung tulis rumus dulu baru pengerjaannya langsung juga boleh. Berarti ini 0 per akar 5 kali akar 5. Kalau atasnya 0 ya sudahlah, pasti hasilnya 0. Cos 90 derajat ini istimewa, hasilnya 0. Ini 0. Nah, berarti terbukti.
Jadi kalau ruas kanan sama dengan sudah ruas kiri ini sama, pasti dia terbukti. Nah, sampai di sini penjelasan hari ini tentang perkalian skalar dua vektor ya. Jadi ada yang dicari vektornya atau tentang sudutnya. Semoga dapat dimengerti. Jika ada bunda salah penyebutan atau salah tulis, silahkan dikonfirmasi. Semoga dapat dimengerti.